Ternyata ia bukan uhti jemaah yang kuidealkan. Perhatiannya yang menyejukkan, penuh persaudaraan, dan sungguh-sungguh kepadaku, ternyata tidak dibarengi dengan keluasan wawasan dan kedalaman pikir untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain. Karena disergap kebosanan, aku pun bertanya kepada Mbak Aulia, "Mbak, boleh nggak aku kenal sama yang lainnya?" "Boleh Kiran, nanti ku perkenalkan kepada yang lain-lainnya. Tapi saya laporkan dulu kepada komandan." Berselang beberapa hari aku diizinkan untuk berkenalan dengan anggota jemaah secara agak luas. Maka beberapa kali, sabar sore, aku bertemu dengan tamu-tamu ikhwan, dan salah satunya adalah komandan yang kedudukannya tinggi. Namanya Komandan Sardi. Dia sudah berkeluarga, tampak agak tua, dan alumni kampus putih. Sebagaimana Mas Sugi, kepala komandemen kecamatan, ini cara berbicaranya juga sangat fasih. Sepenuturan Mbak Aulia, Komandan Sardi adalah salah satu ikhwan yang dituakan dalam jemaah kami ini. Dari dia aku coba menanyakan soal politik lembaga, tapi dia hanya menyambar hal-hal yang bersifat umum. Tentang adanya ancaman Amerika dan sekutu-sekutunya atas Indonesia belakangan. Dia sama sekali tidak mau menjelaskan strategi politik jemaah, dan apa sasaran ke depan, semuanya dibiarkan kosong. Dia hanya menjelaskan yang global, tapi umat di bawah seperti aku ini, sebagaimana yang aku tangkap, kayaknya tak perlu tahu apa masalah real yang dihadapi jemaah, selain ditugasi dan terus ditugasi untuk menggaet anggota baru sebanyak-banyaknya. Mungkin juga Komandan Sardi enggan menjawab setiap tanyaku, karena pertanyaan itu nyerempet ke soal politik, yang itu kalau tidak dijawab secara hati-hati akan menggoyahkan keselamatan gerakan jemaah. Apalagi aku adalah kader termuda yang masih seumur jagung masuknya. Sadar akan hal itu, aku mengalihkan pertanyaan ke hal yang lain, ke soal sufi. Aku merindukan kehidupan sepi para pemburu spiritual ini, yang di pos ini kurasakan begitu hambar. Kutanyakan kepadanya apa pandangannya tentang sufi. Jawabannya itu yang membuatku tak enak. Jawabannya sangat ketus. "Ngapain kamu nanya-nanya begitu?" Belum waktunya mendengar jawaban seperti itu aku langsung jeglek, "Biar. Apakah salah aku bertanya demikian? Bukankah aku sah mempertanyakan nilai-nilai keagamaan? Bukankah di sini aku membawa sebesar-besarnya harapan untuk memperdalam ilmu agama Ki sehingga mantap dalam berislam?" Tapi jawabannya itu, jawaban yang tidak aku duga-dugakan, perlahan-lahan sebuah perasaan misterius. Entah apa, semenjak aku tahu kehidupan pos, yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang dialog politiknya bersama kader-kader muda hampir tidak ada, aku jadi pikir-pikir lagi. Mengapa bisa begitu? Mbak Aulia, yang dulu di benakku adalah seorang ahli ibadah, tiap malam bangun sholat, cuma begitu-begitu saja. Hanya 1-2 orang yang kulihat sholatnya bagus. Akhirnya, tradisi ibadah sufi yang kujalani selama di Pondok Ki Ageng itu runtuh satu demi satu. Reruntuhannya sempat kutimang dan kutangisi, tapi apa boleh buat, reruntuhan itu makin menumpuk dan bertambah hingga aku pun tak kuat, bosan, lalu membiarkannya meruntuh dan terus meruntuh. Pada akhirnya, ibadahku pun kembali merosot, kalaupun aku terlihat menjalani ibadah, itu sekedar menjalani ritual keagamaan belaka. Tubuhku saja lenggak-lenggok menghadapi kiblat, namun hatiku tidak ikut dalam ritual itu. Aku sudah sebagaimana kebanyakan ibadah awam. Ibadah pun mulai malas. Sekali dua kali, ketika azan maghrib sudah melantun, rasa kosong menghampiriku, hatiku nelangsa tak tahu hendak berbuat apa. Karena melihat situasi yang tidak mengenakan itu, aku memberanikan protes kepada Uhti Salimah yang kamarnya bersebelahan denganku. "Kok di sini perjuangan kayak bukan perjuangan? Santai-santai saja." Tapi yang kuterima adalah sindiran dan pembelokan masalah, bukan saja datang dari Uhti Salimah, tapi juga Rahdina, Astuti yang menyindirku sebagai orang yang jarang silaturahmi kepada uhti-uhti yang sudah menikah. "Mbak Kiran, makanya kamu si orangnya jarang silaturahmi ke kakak-kakak yang lebih senior. Sekali-kali bersilaturahmilah pada mereka yang menikah itu." "Loh," kataku mendebat,
Kok kita itu hanya walimahan, pesta-pesta, kok kita itu silaturahmi kesana kemari, dan bukannya kita berdakwah mencari orang, membesarkan institusi jemaah, dan meluaskan jaringan. Dan Ukhti Salimah hanya diam dan meninggalkanku sendirian di ruang depan. Ya Allah, santai beginikah perjuangan suci dan sangat subversif ini? Kalau ada orang didakwahi ya didakwahi. Kalau tidak, ya santai seperti biasanya sambil duduk khusyuk nongkrongi serial acara kafir telenovela. Bersamaan dengan selesainya kuliah D3ku di kampus Barik jurusan pariwisata, aku mendaftar ke kampus Matahari Terbit dan diterima di jurusan Hubungan Internasional. Aku kebelet sekali masuk jurusan itu, karena aku ingin belajar politik internasional, yang membuat cakrawala pemikiranku tidak hanya berkutat dalam tempurung nation Indonesia yang sempit ini. Karena kampusku yang baru ini berada jauh di selatan Yogyakarta, maka aku dianjurkan untuk pindah pos. Aku pun dioper ke pos yang terletak di wilayah Gamping. Yang kurasakan di pos Gamping ini lebih parah dari pos Kaliurang. Di pos yang lama aku masih merasakan sekali dua kali dialog tentang perjuangan Islam, membahas ayat-ayat, sejarah Rasulullah, perkembangan Islam sampai sekarang. Kalau kami ketemu biasanya yang kami bicarakan bagaimana pengalaman ibadah, bagaimana pengalaman dakwah, pendeknya semuanya tentang Islam, walaupun tidak seintens dan segirah yang kubayangkan sebelum pindah dari Pondok Ki Ageng. Tapi di sini, di pos baru ini, yang kudapatkan adalah kehidupan yang individualistik. Yang kudapatkan di sini adalah betapa kehidupan ukhti-ukhti di sini sangat materialistik, yang lebih mengagungkan pamer-pamer sesuatu yang sifatnya kebendaan, misalnya soal jubah baru, komputer termahal, dan sebagainya, ketimbang mempertajam misi perjuangan dengan jalan mengasah wawasan dengan ilmu dan diskusi. Meski bisa ditebak, ibadah para ukhti ini juga sangat biasa. Tidak ada yang menonjol. Sekali dua kali aku masih giat bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud, berusaha sekuat-kuatnya yang aku bisa untuk tidak berada dalam kejalangan yang sama menyembah hal-hal yang sifatnya bendawi dan melupakan konan, perjuangan sebagaimana yang sudah terdoktrinkan dalam dokumen tua yang ditulis Eyang Wirjo pada babak-babak pertama perjuangan proklamasi kemerdekaan Republik. Tapi aku hanya seorang aktivis pemula, yang kerap pikirannya goyah oleh keadaan, terpengaruh juga akhirnya oleh lingkungan yang kurang kondusif untuk ibadah, juga berdiskusi yang intens mempertajam wawasan. Dimulai dari sholat tahajudku yang mulai bolong-bolong. Kemudian aku pun memiliki kebiasaan baru yang sebelumnya jarang bahkan tidak pernah kulakukan, menonton televisi hingga larut malam. Bahkan kadang lupa sholat isya. Mungkin ini bukti dari ucapan seorang ikhwan senior di jemaahku ini, bahwa sholat tidak wajib, sebab semua waktu digunakan untuk berjuang, bukan untuk sembahyang. Tapi beginikah bentuk perjuangan? Aku coba menerima dan sekuat-kuatnya meresapi. Aku redam pertanyaan-pertanyaan dan gugatan-gugatan itu. Dan aku berusaha untuk mengikuti semua irama dan aktivitas di sini. Aku ingin mengalir saja,